Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman. Kali ini saya kembali hadir di mini talk show di live Instagram Rahmi Aziza. Dan pada siang hari ini kita akan membahas tentang berkebun dari rumah. Halo Mbak. Halo, halo. Assalamualaikum, Dengar sehat? kan? Sehat, Alhamdulillah. Dengar suaraku jelas nggak, Efrina? Yo, jelas banget. Jelas banget. Alhamdulillah. Efrina, ini kan Ya, ya, kamu iya, ini ya. tugasnya kerjanya sebagai penyuluh pertanian ya, selain berprofesi juga sebagai blogger. Diceritain sedikit dong penyuluh pertanian itu tugasnya ngapain aja sih? Penyuluh pertanian itu tugasnya banyak. Eh, kita mulai dari pendampingan budidaya, disebutnya on farm. Mm-mm. Terus prosesnya, terutama ya pemeliharaannya, kemudian sampai off farm. Off farmnya itu pasca panen. Sampai ini Mbak, ngurusin marketingnya juga, pemasaran. Dan produk-produknya mereka nih para petani ini memang nggak lepas urusan budidaya aja sampai Hmm, produk dan bantuin pemasaran promosinya gitu. tuh. Nah ini Mm-mm. sebelumnya kita informasikan dulu ya nih Efrina ya. Kalau Mm-mm. di acara live Instagram kita ini nanti untuk 3 penanya yang terpilih bakalan mendapat hadiah dari kios Gapoktan. Ada bingkisan dari kios Gapoktan ya Iya Efrina. betul. Mungkin Mm-mm. Evrina bisa perkenalkan dulu kios Gapoktan itu apa, kayak gitu, sama pemirsa. Iya pemirsa ya. Ya baik Mbak, makasih nih ya udah ngajak kita plus kios Gapoktan buat bincang-bincang santai lah ya via Instagram. Mm-mm. Jadi kios Gapoktan itu memang saya bikin secara pribadi. Itu kayak semacam wadah lah. Jadi Ah, 2017 sebenarnya udah ada baru websitenya. Nah 2019 baru bikin aplikasinya di Play Store kios Gapoktan. Bisa dilihat nanti ya mm-mm. websitenya, alamatnya di kiosgapoktan.com. Itu memang sebagai sarana untuk bantu pemasaran produk-produk pertanian di wilayah binaan saya utamanya. Tapi nanti kalau misalnya ada yang petani lain mau ikut gabung ya nggak apa-apa. Jadi misalnya kan awalnya kalau misalnya pameran atau mereka kedatangan tamu nunjukin produk kalau lagi nggak ada susah ya ngomong doang. Nah Mm-mm. kita pengen nih pakai smartphone sih ya. Wah ini Mm. produknya ada di sini mana HP-nya lagi dipakai ya. Jadi begini Mm-mm. nih. eh, Produknya ini kios gapuk tanpa ada sini buka aja kayak gitu pengennya Jadi kayak gitu kayak Mbak. Jadi membuat nilai tambah gitu ya untuk produk-produk ya pertanian ya. ya jadi itu gampang nggak usah bawa-bawa produk mau ngenalin bisa buka di situ aja di Katalognya udah ada kiosgapuk.com. online gitu ya. Udah ada online. Ah, ah. Betul Itu banget. produknya udah berapa banyak tuh untuk kios Gapoktan sendiri? Untuk olahan, terus olahannya kan macam-macam ya, ada singkong, ubi, ada yang jagung, lebih dari 10 sih. Tapi nih kembang terus nih, ada yang belum masuk nih ke Hmm. website karena Mbak lagi dikembangin dulu udah enak belum kayak gitu. Karena udah lebih 10 nih, udah lebih dari 10 tapi belum nyampe 20. Ini kan kita temanya kali ini berkebun dari rumah ya. Biasanya orang itu kendalanya adalah lahan saya sempit. Saya nggak punya lahan yang cukup, pekarangan yang cukup untuk menanam pohon-pohonan seperti itu. Ini solusinya seperti apa nih, Efrina nih? Nah, kalau misalnya lahannya sempit, itu tetap masih bisa ini kok Mbak tanam-tanam, jangan putus harapan sih. Karena kan udah eranya apa urban farming ya. Jadi Heeh. nanti ini saya udah coba poin-poinin ada 3 cara sih. Pertama emang pilih dulu jenis tanaman yang mau dibudidayakan di lahan sempitnya itu. Misalnya mau sayuran, sayuran daun, misalnya sayuran daun, Heeh. pilih yang musim tanamnya nggak lama, Heeh. kayak bayam, kangkung, sawi itu paling sebulan lebih nggak nyampe 2 bulan. Kemudian kalau misalnya mau tanaman buah yang kira-kira nggak makan space banyak, Heeh. misalnya jambu kristal, jambu deli, itu kan bisa tuh pakai tabu lampot. Terus tanaman Hmm. toga Mbak, Heeh. apalagi era sekarang kan kayaknya setiap rumah wajib deh punya toga. Minimal jahe adalah Heeh. tanam gitu. Kayak di Terus PKK kalau mau PKK juga wajib ya. Ada itu wajib ya, itu. tanaman toga Ah, ya. ya, jahe bisa ada yang melengkuas kayak kunyit gitu bisa kan. Terus ada juga tanaman hias. Ini kan tanaman hias bentuknya lebih mungil ya. Itu bisa juga nanti kita buat tanaman lahan sempit ya. Karena Heeh. kan walaupun dia tanaman hias tidak bisa dikonsumsi, dia kan menyumbang oksigen juga untuk lingkungan kayak gitu. Terus yang kedua tentukan metodenya, misalnya cara penanamannya mau pakai aku udah ngeprint nih.
Mbak bingung kan nih, mau kelihatan Hmm. nggak? Ini mau pakai vertical garden dari Hmm. karpet-karpet, bisa Hmm. bisa dari karpet, bisa dari karung. Akalin deh ini, kalau nggak bisa jahit dibawa aja ke tukang jahit kali bisa ya, Jadi metodenya itu macam-macam ya. Tapi ini untuk macam-macam. kayak untuk pemula, itu Hah? pemula itu kan biasanya pengennya yang simpel-simpel, yang gampang, yang perawatannya juga mudah, nggak terlalu macam-macam. Terus pengennya juga yang cepet tumbuhnya gitu, karena kan biasanya pemula itu nggak sabaran gitu ya, ngeliat tuh nggak tumbuh-tumbuh, ah gagal nih gitu loh. Menurut Hmm. kamu yang rekomen apa nih untuk pemula nih, yang paling gampang deh? Kalau saya sih nyaranin ke sayuran daun, Mbak. Hmm. Sayuran daun yang cepat tumbuh itu dua ini kalau saya ke kelompok wanita tani ya, kakao sama bayam udah paling cepet. Mereka Itu caranya bisa gimana? Asal ditancepin aja tuh. dari benih. Jadi kalau kangkung itu Hmm? tinggal nanam, iya nanamin aja ke tanah gitu. Satu satu Mm. satu satu Itu kan kalau buah kayak satu buah. kangkung, kalau kita beli di pasar itu kan masih ada akar-akar. Itu bisa ya? Bisa nggak? Oh, asal gimana ya? Asal si akarnya nggak rusak sih, coba aja ditanam. Pernah sih Hmm. kelompok saya beli di pasar karena buru tuh cepat waktu itu. Dia nanam Hmm. dari pasar gitu, tapi asal akarnya masih bagus lah, nggak rusak gitu, nggak Mungkin kalau masih apa-apa. fresh baru diambil dari perkebunannya mungkin bisa kali ya. Ya coba aja Mbak. Tapi kalau saya saranin dari benih aja, Oh, dari dari benih benih ya malah ya. langsung cepet. Cepet kok, cepet numbuhnya dia, kurang dari seminggu aja udah segini nih, tumbuhnya. Jadi Gampang, kalau kayak senin aja mungkin. cabe kayak gitu, itu menurut kamu lebih bagus kita nanam dari kita ambil dari buahnya langsung yang fresh kita ambil dari buahnya kita belah gitu ambil cabenya atau kita beli benih aja? Lebih Hmm, mudah yang mana? Kalau versi mama saya, nggak, kalau ibu-ibu kan kebanyakan ibu rumah tangga nyoba-nyoba gitu ya, dia beli dari pasar, Mm-mm. cabenya dibuang, langsung Ha-ha. disemai. Itu nggak apa-apa kalau kalau misalnya memang untuk sendiri. Cuman kalau dari segi apa namanya ya, mau kualitas yang bagus tentu harus dari benih Mbak, karena kan yang dari pasar kita nggak tahu dia keturunan berapa. Nanti kalau misalnya Hmm. ditanam mungkin dia tanamannya tumbuh mungkin, tapi bisa jadi nggak berbuah atau dia nanti akan apa ya, tumbuhnya nggak seragam gitu. Oh, jadi itu kelebihan dari benih itu ya. Jadi udah memang udah dicek dulu keturunannya kayak bagaimana seperti itu ya. Udah siap tanam gitu ya. Kalau tanaman tuh, kalau selain disiram, itu apakah memang harus dikasih pupuk atau ada perawatan lainnya nggak? Oh, ya tentu harus di tanamannya juga beda-beda juga. Yang pasti dia nggak cuma disiram doang, kan namanya makhluk hidup dia butuh makanan. Mm-mm. Walaupun sebenarnya dia dapat karbon dari udara gitu ya, tapi dia kan butuh penyokong juga untuk di akarnya itu. Kita tetap harus kasih, kalau untuk skala rumah tangga pakai pupuk organik, Mbak. Itu sudah banyak yang jual juga sih di kios-kios. Kalau kios tanaman ada mungkin ya di Semarang ya. Yang Ada tanaman hias banyak itu. sih. Heeh. Nah, itu bisa di situ kompos, pupuk organik, pupuk kandang kayak gitu. Itu perlu banget dipupuk. Hmm. Kalau saya sih niatin tanamannya nih, kalau dia kurus kering ya, Mm-mm. itu langsung saya kasih pupuk kandang. Nanti berapa hari kemudian langsung gendut lagi kayak gitu. Emang perlu banget Dari dunia kitoi, kalau menanam vertikal bisa tahan berapa lama kesuburan tanahnya ya, Mbak? vertikal ya. Vertikal vertikal garden kayak gitu ya. Mm-mm. Langsung dijawab aja Mbak. Iya, langsung dijawab aja. Halo Mbak Dunia Kitoy. Mbak Untari Assalamualaikum. namanya. Oh Mbak Untari, habis Heeh. lihat sesuai Instagram. Ya Mbak Untari. Kalau biasanya tidak hanya vertikal, ini tanahnya ya bisa tahan berapa lama suburan Iya, tanahnya. kesuburan tanahnya. Jadi kalau saya pribadi, apa namanya? Kalau habis masa musim tanamnya untuk sayuran ya, Mm-mm. langsung saya pupuk lagi. Jadi satu musim tanam untuk sayuran. Kalau udah Satu musim panen gitu tanam ya? Mm-mm. itu langsung tanahnya kan otomatis miskin tuh karena udah disedot semua. Heeh. Tambahin lagi kesuburannya. Nah, kalau tanaman hias kan memang dia lebih tahan lama. Itu sebaiknya sih, nanti saya juga nggak tahu nih apa sih namanya, kontinuitasnya gimana. Yang jelas lihat kondisi tanamannya aja. Kalau misalnya kelihatan udah kuning terus kurus kering, itu tambahin pupuk aja untuk tanaman hias ya, kayak gitu. Mm-mm. Tapi kalau untuk sayuran daun terutama satu musim tanam habis panen, tanahnya harus digemburkan lagi gitu. Jadi jangan Hmm. pakai yang udah lama Oh, seperti gitu. Ini itu. ada lagi dari Taskiah. Bagaimana cara memindahkan tanaman agar tidak mati dan layu? Terima kasih. Mungkin dari pot mau dipindahkan ke tanah gitu ya karena udah besar ya. Mm-mm. Medianya tanah kali ya. Ini sambil nyatet. Mm-mm. Oke, oke. Biasanya kan kalau Ah, kalau masih kecil-kecil biasanya ditaruh di pot. Nanti kalau udah agak gede
dipindahin gitu ya ke tempat yang lebih gede atau ke tanah, ke pekarangan kayak gitu kali ya. Oke. Mungkin bisa direvisi Cuman nanti kalau salah pemahaman. Ha, gimana F? ini kalau medianya pakai tanah, Mm-mm. memang dari awal, bentar, ada yang masuk. Dari awal kalau saat kita semai itu usahakan si benihnya jangan numpuk, Mbak. Jangan numpuk. Hmm. Jadi supaya memindahkan tanamannya mudah gitu. Jadi nggak Dikasih berdempet-dempetan gitu ya? ya, kecuali bayam ya. Bayam tuh Mm. bayam memang apa dia dempet. Jangan berdempet-dempet. Terus untuk memindahkannya juga sebaiknya itu sore kalau saya, sore hari. Karena apa kalau sore hari kan langsung ketemunya malam. Itu Mm-mm. tanaman tidak akan kaget dia, nggak akan layu gitu. Jadi lebih apa adaptasinya lebih lama. Tapi kalau misalnya kita pagi mindahin, dia akan terkena matahari dulu dia biasanya suka layu dan ada yang cenderung mati. Nah, untuk Hmm. memindahkannya sebelum itu si tanah tempat tumbuhnya si benih tadi disiram air dulu biar Mm-mm. agak apa sih bahasanya itu lembek ya, lembek ya gitu. Baru Mm-mm. kemudian kita pindahin tuh tanam si bibitnya, lihat dulu akarnya jangan sampai terputus kayak gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Banyak juga yang Terus ini nanyain. ada lagi pertanyaan dari Mbak Wati, Mbak Hidayah Art. Katanya cabai Ya, rawit setan milik aku bentuknya agak keriput dan tidak bisa montok begitu warnanya merah. Penyebabnya apa ya, Mbak? buahnya ya Heeh. Buahnya agak keriput, terus tidak bisa montok, warnanya merah. tidak bisa montok warna merah. Itu Padahal masih biasanya pedas kalau nggak? masih Ini baru-baru kan orangnya nggak kenceng ada. gitu ya. Kayak Mm-mm. kita kalau masih muda kan kencang gitu ya. Buahnya yang keriput tidak bisa montok warna merah. Warnanya pucat gitu ya. Yang merah kan biasanya lebih apa namanya lebih Seger. pedas ya Mbak? Ya, Enggak biasanya. rasanya. Oh, rasanya lebih pedas. Iya, Hmm. Ini saya belum tahu pasti karena banyak faktor. Itu Mm. bisa dari benihnya tadi. Saya udah nyoba yang kayak ibu-ibu rumah tangga. Jadi saya Mm. pernah juga nanam cabai setan tuh yang bulat-bulat itu, yang gede-gede itu dari benih yang dari pasar. Memang sih tumbuh dan buahnya juga eh, nggak warna merah, kuning semua tuh walaupun udah saya Mm. tinggalin lama gitu. Itu bisa jadi dari faktor benih. Terus yang kedua kita lihat juga tuh di sekitar daun sekitar daunnya si cabe itu ada hama hama penyakit nggak? Kalau nggak salah di hama Mm. cabe itu ada namanya thrips ya itu cukup mengganggu buat apa sih ini pertumbuhan si daun cabe itu Mm. Ya, yang ya, ya. bisa mengkeriting-keriting itu dan itu cukup mengganggu si buahnya. Ini nanti banyak faktor jadi saya mungkin melihatnya dari situ dulu. Ada lagi nih dari Wahyu Widya, katanya pengennya nanam sayuran yang simpel tapi masih bingung jenis sayur yang bisa saling simbiosis mutualisme biar saat tanaman yang lain ada kuman, tanaman yang satunya bisa menghandle. Oke. Nah, jadi gitu pengennya. Jadi misalnya kita nanam sayur, terus misalnya simbiosis mutualisme ya, menghandle supaya tidak ada serangan hama penyakit kali ya. Mm-mm. Gitu ya, Mbak. Nah, kalau di kita ini kita ngakalinnya karena ini untuk pekarangan. Jadi misalnya kalau menanam sayur, kita juga nanam namanya refugia, Mbak. Apa itu? Tahu nggak tanaman bunga yang warna-warni itu, warna kuning yang agak ada yang bau kan, yang kuning bau. Mm-mm. Jadi apa namanya? Selain nanam sayuran tadi, tanaman Mm-mm. refugia ini bagus untuk mengundang musuh alami dari tanaman. Contohnya musuh alami dari trips gitu. Trips yang nyerang ke apa cabe. Itu kan bisa membantu membunuh si hama penyakit itu gitu. Jadi kalau mau simbiosis seperti itu, nanam sayuran plus nanam refugia gitu. Tuh Mbak Hmm. Hidayah baru itu tuh beli Ya, refugia Mbak ya. Mbak Wati katanya baru kemarin beli refugia. Oh, jadi dicoba dengan menanam tanaman refugia itu ya. Ya, Ini ada lagi pertanyaan nih dari Kapa Ninja. Pertanyaannya adalah apakah metode hidroponik itu cocok untuk penanam pemula? Ribet apa enggak itu kira-kira? cocok nggak buat pemula ya? Oke, hidroponik itu untuk pemula menurut saya insya Allah nggak ribet. Mm-mm. Asal mau ngikutin tahapannya mah agak ribet sih dibanding bukan ribet gini. Agak harus ngikutin step by stepnya gitu. Kalau Mm-mm. nanam itu kan di tanah bisa udah taruh aja gitu. Ah, Kalau ah, ah. hidroponik enggak. Nah,
Kalau yang mau sederhana banget yang saya kemarin pernah posting, Mm-mm. ini sistem WIC pakai botol bekas ya, Oh, pakai botol digambarin bekas aja, ah. atau Itu yang mau bawahnya apa terapung. itu, F? Oh, mana? Ini yang Ah, mana? ah. Ini Iya, bawahnya kok ini coklat-coklat tuh apa? Mm-mm. itu nutrisi AB mixnya, Oh, nutrisi jadi itu kita beli itu hidroponiknya. ya? Harus beli itu di toko tanaman. Iya, nutrisi AB mix namanya hidroponik. Nanti tinggal dicairin sendiri sama mbaknya. Mudah kok, mudah Hmm. banget. Ini gampang nih, termudah sistem WIC atau sistem sumbu. Ini juga bisa terapung. Kalau saya pakai styrofoam, udah pernah Mm-mm. nyoba. Beda sama sistem WIC tadi. Atau bisa juga, tahu nggak mbak yang kayak jaring besek? Kalau habis selamatan tuh jaring-jaring itu tuh. Ah, ah, ah. Suka nggak ya di Semarang? Itu bisa Ya, buat ada. ganti ini. Nah, buat ganti Oh, styrofoam. bisa juga ya? Ya, tanamin aja di situ. Terus dia akan mengapung di air, bukan di air, di larutan hidroponiknya dia akan tumbuh. Ini contoh yang Hmm. terapung sederhana di rumah, Mm-mm. pakai bak bak plastik gitu aja. Ya, sedikit effort lah ya untuk hidroponik ini ya. Ya, karena emang itu biasanya untuk hobi sih. Tapi Mm-mm. sekarang banyak Tapi udah modern. sebenarnya kalau hidroponik ini kalau misalnya kita udah bikin-bikin yang kayak Evrina tadi tunjukin, terus habis itu kita perawatannya digimanain lagi gitu. Perawatannya setelah tumbuh jadi bibit kayak tadi, Mm-mm. kayak gini ya sistem wake atau Mm-mm. ini perawatannya paling kita mengganti nutrisi sih kalau yang kedua ini nih. Mm-mm. Caranya gimana Mengganti tuh? nutrisi. Nutrisi yang sudah ada ini nanti kalau saya sih bukan saya buang ya, saya kembalikan ke, kebetulan saya kan ada instalasi yang ini, Mm-mm. yang NFT ini. Nanti nutrisi yang ini saya kembalikan ke instalasi yang sudah ada, tapi yang ini kan saya ganti dengan larutan yang lebih pekat lagi, karena semakin tinggi tanaman semakin berkembang dia kan butuh makanan lebih banyak, jadi harus semakin dipekatkan. Jadi bukan berarti Hmm. dari awal dari begini didiemin aja, tetap harus diganti gitu. Mm-mm. Paling nggak seminggu sekali kita cek teman-temannya udah gede belum. Kalau udah gede berarti kan dia butuh diganti. Hmm. Kalau Kayak gitu mbak. keunggulannya sendiri dibandingkan nanam di tanah biasa itu apa sih, F? Hidroponik ini? Hidroponik. Jadi memang hidroponik itu kan tujuannya memang untuk urban farming yang memang nggak punya tanah mbak di sekitar Hmm. tangannya dia gitu. Kalau udah punya tanah, masih ada tanah, lebih baik nanam di tanah aja. Dan kalau Hmm, saya gitu. kan memang tahan depan itu tanahnya sudah habis sama tanaman buah. Jadi kalau mau Mm-mm. nanam langsung di situ kan ketutup mataharinya. Jadi saya pakai hidroponik. Nah, keuntungannya sih kalau saya yang sudah saya rasakan, hasil panen dari tanaman hidroponik ini lebih renyah gitu. Hmm. Lebih crunchy, lebih Hmm. enak aja Heeh. dicekrek gitu. Masa banget. Terus yang kedua, karena saya punya bayi kan, jadi saya agak susah kalau misalnya tanam langsung ke tanah, kan harus bersih-bersih banget ya. Kalau Mm-mm. hidroponik nggak terlalu kotor kan, cukup cuci tangan Mm-mm. aja, memindahkan bibit langsung ke netpot tuh udah enak. Terus yang ketiga juga menghemat air. Kita ya nggak perlu nyiram setiap hari, dia sudah Mm-mm. tersedia di situ. Tidak terbuang karena dia masih ada di wadahnya. Paling itu sih Mbak Mm. yang saya Tapi kalau rasakan. yang bikin kayak yang di rumahmu itu yang pakai pipa-pipa itu kan masang instalasinya itu butuh berapa modalnya itu, F, kayak gitu? Nah, ini kan kebetulan itu temen kerja yang bikinin ya. Dia Mm-mm. kan bisa lah desain gitu. Itu kemarin habis 1,5 juta untuk Hmm. instalasinya aja. Tapi terus kan nyoba tuh ada dua ya. Yang sebelahnya itu saya minta tolong bapak saya di rumah. Coba berapa ya, dihemat banget. Pokoknya paket hemat. Itu maksimal 1 juta bisa bikin sendiri, tapi Hmm. dicicil kayak gitu. Paling nanti selebihnya nih saya udah ngitung-ngitung. Kalau yang sistem NFT yang kayak gini nih, Mm-mm. yang Mm-mm. satu satu paket ini ya, untuk Mm-mm. satu musim tanam, maksudnya misalnya nanam pakcoy atau nanam kangkung sampai panen itu kita butuh biaya 1.854.000. Ini yang Hmm. begini. Tapi Mm-mm. nanti kalau sudah itu sekali ya, untuk sekali ini plus instalasinya. Jadi tapi nanti kalau sudah mau nanam lagi paling cuma butuh update untuk bahan habis pakai semacam rokul, benih dan nutrisi itu habisnya cuma 120.000 untuk nanam Hmm. kembali. Kan Mm-mm. ini nggak hitung lagi kan, Mbak. Terus Mm-mm. kalau yang ini sistem week, saya udah ngitung-ngitung, sistem week itu lebih murah lagi, habisnya 268.000.
Karena itu dibikin sendiri ya, Ev ya. Kalau yang itu Bikin kan sendiri. tinggal pakai ini ya botol bekas ya. Ya, betul bekas kan nggak usah dihitung kali. Ini Mm-mm. saya juga ngumpulin nih, kan ada rapat, ambilin aja tuh botol-botol bekas. Kayak Mm-mm. gitu. Kan kata Mbak Rahmi harus jaga kesehatan lingkungan. Iya betul betul betul. Nah kalau untuk pemula ya berarti bisa banyak pilihan lah. Kalau misalnya yang instalasi-instalasi itu masih terlalu mahal ya bikin aja kayak yang Evrina tadi dari botol-botol bekas itu dicoba dulu kayak gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Evrina nih. Iya. Rekomendasi jenis tanaman untuk tabu lampot selain jambu kristal Mbak. Tips juga agar cepat berbuah. Adik saya nanam bibit kelengkeng sudah 4 tahun tapi belum berbuah. Kira-kira apa penyebabnya? Yang sering saya lihat di petani plus yang kalau saya kebetulan buahnya nggak tabu lampot, jadi saya melihatnya di petani ya. Mm-mm. Itu memang jambu kristal, terus jambu deli air, jambu deli ya kalau bukan jambu yang merah tuh. Mm-mm. Terus lengkeng dia juga sih tabu lampot dan itu berbuah. Kalau petani saya emang hebat sih. Nah Hebat ini kira-kira petaninya. 4 tahun nggak berbuah itu kenapa itu penyebabnya ya? Itu ada berbagai macam penyebab kenapa tanaman buah itu nggak cepat berbuah. Karena tanaman buah itu perlu namanya pemangkasan rutin, Mbak. Mm-mm. Jadi dia kan harus perlu, dan pemangkasan rutin itu dia kan memacu tunas dan membuat si tanaman itu kan agak tersiksa. Dia mau nggak Mm-mm. mau dia harus berbunga gitu. Nah, ini juga saran dari beberapa literatur plus yang dipraktikkan di petani juga teman-teman saya, mereka melukai batang utamanya si tanaman. Mm-mm. Sebenarnya nggak tega ya, saya juga nggak lihat, benar-benar dilukai gitu. Mm-mm. Jadi daun-daunnya pun daun-daun yang tua ya dipangkas gitu, dihabiskan. Jadi sisanya yang benar-benar muda. Nah itu untuk memacu pertumbuhan bunga, karena logikanya katanya begini, kalau tanaman itu dilukai merasa jadi kan stres, maka Mm-mm. otomatis dia akan berusaha untuk memperpanjang hidupnya dengan cara menghasilkan biji. Nah, menghasilkan biji itu dari buah yang itu dari saran beberapa orang. Plus Mm-mm. juga untuk pupuknya, menurut literatur dan juga memang yang saya lihat di petani itu NPK, jenis NPK untuk membantu buah. NPK itu nutrigen, potasium kalau nggak salah, Mm-mm. potasium salah salah, fosfor, Mm-mm. potasium, nitrogen, fosfor dan kalium. Jadi NPK itu. Oh pakai Nah, lebih pupuk bagus NPK. lagi. Mm-mm. Nah, lebih bagus lagi pakai NPK Mutiara yang warna biru. Warna biru ya, Hmm. bukan warna merah. Itu tuh yang biasa Nah itu bisa dipraktikkan. dicoba ya untuk Mbak Enti Wit. Ini ada dari Mbak Wati katanya untuk ngecek nutrisi di air untuk hidroponik harus ada ukuran berapa RPM gitu. Kalau nggak punya alat untuk ngecek caranya gimana ya Mbak? Oh, nah, iya Mbak Wati. Jadi saya nggak hafal nih, nanti ada setiap jenis sayuran itu ada berapa ppm ya. Namanya ppm kalau saya Mm-mm. pakainya. Misalnya kayak ini yang saya pakai maksimal itu katanya 800 ppm untuk yang kemarin saya pakai itu untuk bayam sama Mm-mm. kangkung. Itu emang ada alatnya namanya TDS meter, itu bisa beli online dan harganya nggak nyampe 100.000 kok Mbak. Ada Hmm. TDS meter plus Gampang pH jadi ya meter, carinya. Mm-mm. gampang. Tapi kalau saya karena udah biasa ngelihat, jadi sekarang Mbak alatnya nggak dipakai Mbak. Jadi aku setiap seminggu sekali tinggal nambahin lagi 200 mili gitu Udah aja. kayak Eh, insting aja gitu ya. udah insting. Jadi sebenarnya ntar lama-lama kalau udah terbiasa gitu Mm-mm. untuk tahu larutannya udah pas atau belum. Kayak gitu sih aku. Ini balik ngomongin refugia lagi nih, ada yang bilang, terus refugianya itu gampang apa susah ngerawatnya, Mbak? Refugia untuk tanaman bunganya saya baru nyoba yang kuning ya, yang agak bau itu nggak terlalu susah. Oh ya, kayak tanaman apa bunga matahari juga bisa loh itu, Oh, bisa kan ya. dia warna kuning cerah. Itu menarik ya. Itu nggak terlalu susah sih. Cuman memang dari yang saya cobain, nyemai berapa biji yang tumbuh hanya dikit. Kayak Hmm, daya benihnya kurang bagus. Tapi ini lagi-lagi petani saya yang nyoba, emang tangannya dingin kali ya, dia hmm, nyemai benih refugia, bunga-bunga refugia itu hasilnya bagus. Dan dia cuma cukup nanam di pinggir sawahnya, dia kan jadi bagus ya, pinggir sawah hmm. itu pada tumbuh sendiri. Nah itu Berarti kan cepet nggak sih ininya tumbuhnya dari benih itu? uh, ya lumayan sih, lumayan, nggak terlalu lama nggak terlalu cepat juga.
karena dia kan tanaman berbunga ya. Mm-mm. Itu dibiarin aja sama petani saya, Mbak. Jadi sampai tua, itu kan jadi ada biji-bijinya tuh di bunganya. Mm. Jatuh lagi bijinya, tumbuh lagi kayak gitu. Jadi Jadi otomatis dia tumbuh sendiri ya, nambah sendiri udah gitu ya. gitu. Jadi nggak di kayak gitu. Kita lihat. Terus ini ada Mbak Wahyu Widya lagi nih. Ibuku itu suka banget nyiram pakai teh tubruk. Itu sebenarnya kandungan nutrisi untuk tanamannya gimana sih Mbak? Mitos atau memang ada benarnya? Kalau kandungan nutrisinya ini saya belum tahu pasti, cuman memang dari di sini juga ada kebiasaan dari petani nyiram apa sih, bekas cucian beras, Ah. bekas cucian sayuran, bekas cucian daging ayam. Menurut saya itu it's okay aja gitu, asal dia masih organik, jangan sampai bekas cucian apa Baju. baju di situ, jangan itu karena Nih Efrina, udah lama apa namanya berkebun di rumah itu udah lama apa belum? Alhamdulillah sih udah lama ya, soalnya kan penyuluh juga kan jangan sampai omong doang, Harus tapi memberikan contoh gitu ya, berikan contoh. teladan. Nah, jadi sebelum ke hidroponik saya malah nanam-nanamnya di pot di tanah langsung, di Mm-mm. vertikultur pakai talang gitu. Nah, karena emang nih ya punya anak kecil, jadi karena repot ya kalau pakai tanah, ngaduk-ngaduk tanah ya, nyobain hidroponik jadinya. Berarti udah sering dong ya panennya udah berapa kali panen tuh? Ini aja kemarin udah bayam masih ada nih sampai sekarang nih. Bayam udah 5 kali panen. Itu pun Mm-mm. sambil dibantu tetangga panen. Jadi dia ke rumah karena juga kebetulan tetangga juga banyak punya bayi. Ke rumah Mm-mm. ngambil 2 3 batang buat bahan empasi. Saya sih nggak masalah gitu karena saya seneng nanam, yang panen silakan mau yang lain juga. Ntar kan kalau dipanen bisa nanam lagi. Terus kalau yang apa namanya, kangkung itu kan Mm-mm. bisa 2 kali panen. Mm-mm. Panen pertama dikumpulin, panen kedua cabut semua kayak gitu. Nah ini Hmm. sekarang posisinya masih tumbuh, masih tumbuh, kecuali bayam sih yang diambil terus tiap hari Seneng ya gitu. rasanya kalau panen dari hasil kita nanam sendiri ya. Jadi semakin semangat untuk berkebun dari rumah. Aku udah coba nanam beberapa sih. Kayak cabe, terus nanam kentang. Kalau kayak kentang gitu bisa ya? Di pot bisa nggak sih pot kentang? Pot pot bisa, aeroponik aja bisa. Yang penting Mbak jaga kesuburan tanahnya aja, karena dia umbi kan. Umbi Mm-mm. lebih bahan organik banyak lah. Mm-mm. Ya udah makasih ya Efrina. Lain kali mudah-mudahan kita bisa Ya, ngobrol lagi mungkin tema-tema yang lain ya. Sampai jumpa amin. lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah.